Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke, baik. Perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini kita akan kembali masuk di kelas HKID ya, betul ya? Dalam mata kuliah Fikih Munakat 1. Dan hari ini kita sudah masuk ke pertemuan keberapa ini? Pertemuan keempat ya, betul ya? Pertemuan keempat. Dan pertemuan keempat berdasarkan RPS pelaksanaannya materinya adalah materi ketiga ya. Materi ketiga dengan tema akad pernikahan. Oke. Saya langsung ke modul saya ya. Oke, saya share dulu ini. Saya share. Saya share materinya. Mana ini? Nah, ini dia. Oke. Nah, sudah tampil ya, sudah muncul ya. Saya full screen dulu ini. Nah. Ini dia ya, baik. Materi akad pernikahan. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang rukun nikah yang dua ya. Satu wali dan saksi. Nah, untuk kali ini kita akan bahas lagi satu rukun nikah, yaitu sighat atau apa sighat? Akad pernikahan. Sighat atau akad pernikahan. Nah, temanya ada dua, subtemanya ada dua ya. Ini dia ya. Jadi yang pertama menerangkan macam-macam sighat pernikahan. Macam-macamnya. Dan yang kedua adalah pandangan ulama tentang persoalan dalam sighat nikah. Terkait dengan akad nikah. Oke, baik. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan dulu bahwa yang disebut, yang kalau kita bicara sighat, maka otomatis konotasinya langsung terkait dengan kata-kata ijab qabul. Ya, sighat itu ijab qabul artinya. Nah, sekarang pengertian ijab qabul itu sendiri bagaimana? Nah, ini pengertiannya ya. Silakan bisa kalian baca. Saya sudah sediakan dua slide ini. Yang ini ijab, ini qabul. Silakan kalian baca pengertiannya bagaimana. Singkat ya, saya buat singkat karena saya ini sedang ada keperluan ini. Nah, ini pengertiannya ya, ijab dan qabul. Kemudian ini pengertiannya, ini macam-macamnya sekarang. Macam-macam sighat. Nah, silakan coba kalian perhatikan yang saya garis bawah ya. Ini saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangannya Profesor
Wahba Zuhaili. Karangannya Wahba Zuhaili ya. Nah, kita lihat yang di garis bawah itu ya. Jadi wa kullun minal ijab wal qabul. Adapun setiap ijab dan qabul itu formatnya, bentuknya itu qad yakunu lafdhan, kadangkala berbentuk lafaz atau ucapan. Wa qad yakunu kitabatan, dan kadang juga berbentuk kitabah atau tulisan. Au isyaratan atau isyarat atau bahasa isyarat. Jadi dalam berkomunikasi sigot biasanya ijab qabul itu menggunakan ucapan, bisa juga menggunakan tulisan dan juga bahasa isyarat. Jadi terbuka kemungkinan jika tulisan bisa menjadi pengganti dari ucapan, dan isyaratan termasuk juga bahasa isyarat. Gitu ya. Yang penting apa? Yang penting ini dia. Kata-kata ijab qabul itu bisa dipahami dengan baik-baik oleh semua pihak, baik oleh calon suami, calon istri, wali, bahkan dua orang saksi. Dipahami. Oh iya, maksudnya ini jelas. Dan kalimat yang digunakan itu tidak boleh menimbulkan multitafsir. Misalnya kalimat, mestinya kan kalau normanya kan saya terima nikah dan kawinnya. Tapi diganti saya tampung. Kalimat ini jelas nggak? Kurang jelas. Tampung maksudnya apa tampung? Tampung, wadai. Nggak bisa. Multitafsir itu. Langsung aja saya terima. Bahasanya jelas. Itu kalimat ijab qabul. Harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Nah, sekarang kembali lagi ke yang kalimat tadi ini. Teks. Artikel Islami wadilatu. Kita lihat. Yang di garis bawah itu. Wa alfadul ijabi wal qabul. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembagian atau macam-macam sirat atau macam-macam akad, macam-macam sirat perkawinan. Nah, dari teks ini kelihatan bahwa sirat ijab qabul itu ada 3 macam, ya, ada 3. Pertama ini, minha ma huwa muttafaqun ala in'iqadi zawajibi. Disepakati oleh para ulama bahwa kalimat ini bisa dijadikan lafaz dalam akad nikah. Itu yang pertama ya. Yang kedua yang ini, muttafaqun ala adami in'iqadi zawajibi. Ulama sepakat tidak bisa lafaz ini dijadikan lafaz akad nikah. Sebaliknya dari yang pertama tadi. Dan yang ketiga adalah minha ma huwa mukhtalafun fihi. Ulama berbeda pendapat mengenai kalimat ini. Apakah bisa dijadikan lafaz akad nikah atau tidak. Itu ya. Nah, jadi ada 3. Disepakati bisa, disepakati tidak bisa, dan perselisihan pendapat apakah bisa atau tidak. Nah, kita uraikan satu persatu. Yang pertama itu tadi, yang disepakati bisa. Nah, ulama sepakat bahwa kalimat ini bisa menjadi lafaz akad nikah. Apa itu? Nah, ini dia. Kalimat angkahtu dan kalimat zawwajtu. Tuh. Ya, 2 kalimat ini. Saya kawin, saya nikahkan, dan saya kawinkan. Itu kalimatnya. Itu disepakati. Yang kedua, ulama sepakat tidak sah kalimat ini menjadi lafaz akad nikah. Apa itu? Yaitu kalimat allati la tadullu, yang tidak menunjukkan ala tamlikil aini fil hali, yang tidak menunjukkan ke adanya hak milik seketika. Saat itu juga tidak mencerminkan hak milik. Wala ala baqail milki muddatal hayati, dan juga tidak bersifat kekal hak miliknya. Bersifat
tentatif, sementara. Nah, kalimatnya itu apa yang ulama sepakat tidak bisa, yaitu al-ibahah, kalimat ibahah, membolehkan. Saya bolehkan anak saya menjadi milik kamu. I'arah, kalimat pinjamkan. Ijarah, sewakan. Mut'ah, nikmati. Wasiyah, wasiat. Warrahnu, rahan, apa rahan? Gadai. Wadiah, wadiah, apa wadiah? Titip, titip ya. Jadi kalimat-kalimat ini tidak mencerminkan adanya hak milik yang dimiliki, hak milik yang dialihkan, tidak ada. Hanya bersifat sementara. Bolehkan, i'arah, ijarah, mut'ah, wasiyah, rahan, wadiah. Itu tidak sah. Disepakati oleh para ulama tidak sah menjadi lafaz dalam akad nikah. Dan yang ketiga adalah lafaz-lafaz yang ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Apa kalimatnya? Yaitu kalimat al-bay'u, jual beli. Misalnya wali mengatakan, saya jual anak saya. Kemudian oleh si calon suami mengatakan, saya beli. Nah, itu terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Berikutnya hibah, lafaz hibah. Berikutnya lafaz sodakoh, sodakoh. Berikutnya lafaz atiyah, pemberian. Nah, 4 kalimat ini yang menunjukkan ulama beda pendapat. Nah, kita lihat sekarang pendapatnya. Boleh apa enggak? Nah, yang pertama adalah mazhab Malik Hanafiyah dan Malikiyah, ini pendapatnya. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kalimat tadi, kalimat jual beli, kalimat hibah, kalimat sodako, kalimat atiyah, itu bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Tetapi dengan syarat, bisyarti niyatin, ada niat. Niatnya apa ya? Niat kawin, niat nikah. Walaupun kalimatnya jual beli, walaupun kalimatnya hibah, sodako, tapi diniatkan untuk menikah. Nah, itu boleh kata mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Atau qarinatin, atau ada petunjuk, ada indikasi. Apa? Tadullu ala zawaj, indikasi yang menunjukkan terjadinya peristiwa perkawinan. Misalnya apa? Indikasinya kabayanil mahri, seperti ada penjelasan tentang mahar. Nah, dalam sikotnya ada maharnya. Wa ihdorin nasi, dan ada undangan yang hadir. Ada undangan yang hadir. Wa fahmi syuhudil maksuda, dan mengertinya para saksi akan maksud dari akad tadi. Jadi itu syaratnya. Boleh digunakan, tapi dengan syarat seperti itu tadi. Nah, ini pendapatnya mazhab Hanafiyah dan Malikiyah ala rajih, yang unggul. Malikiyah yang unggul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka, menggunakan lafaz jual beli, menggunakan lafaz hibah, sodako, atiyah, itu tidak sah. Layan akidu zawaju, dia tidak bisa menjadi lafaz akad nikah. Dan alasannya walayan akidu, dan tidak bisa digunakan illa bilafzin nikah, kecuali dengan lafaz nikah, angkahtu, awit tazwiji, atau tazwiz, atau zawwajtu, saya nikahkan, saya kawinkan. Jadi kalau nikah itu hanya itu yang bisa dipakai, tidak ada yang lain. Mutlak itu harus menggunakan lafaz angkahtu dan zawwaj. Alasannya liwurudihima fil Quran kama bayyana, seperti dasarnya Al-Quran yang sudah pernah saya jelaskan. Ya. Nah, itulah pendapat ikhtilaf ulama terkait penggunaan lafaz bay'un, shadaqatun, hibatun, dan atiyatun. Nah, oke, baik, selesai.
Nah, untuk yang ini ada 3 persoalan yang perlu dibahas terkait persoalan perkawinan, akad perkawinan. Nah, yang ini akan saya jadikan tugas. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya buka dulu sesi tanya jawab. Yang mau bertanya saya persilahkan. Sebelum saya lanjutkan dengan penjelasan yang tadi itu. Oke, silakan. Masih ada yang mau bertanya? Kalau di kelas lain tadi banyak yang bertanya di HKIC. HKID kayaknya sepi. Oh, ada yang mau bertanya nih. Silakan Siti Nur Hikmah. Yuk, Siti Nur Hikmah. Suaranya diaktifkan, di unmute. Silakan. Oh ya, yang materi pertama awal pertemuan tentang tujuan nikah, nggak apa-apa Pak? Wih, kenapa tidak ada kemarin kamu? Ya sudah, ada apa? Oh nggak Pak, tapi kalau itu pertanyaan Di luar tema ini. Tapi ya sudah, ada apa? Silakan. kalau ini kan ya Pak ya, kalau tujuan nikah itu kan saling gimana ya, saling membahagiakan. Tapi kalau misalkan di satu pihak tidak bahagia itu gimana? Ya udah, cerai aja. Tapi kan emang kan hanya dibolehkan. Masa sih cuman karena tidak kebahagiaan gitu? Makanya ada mediasi di anu dulu, di mediasi dulu itu persoalan rumah tangga itu. Bahagia tidak bahagia itu karena apa? Apa sebabnya? Apa alasannya? Apa yang melatar belakang? Makanya diajak ngobrol dulu istrinya. Kenapa ada bahagia? Suami juga harus mau mendengarkan apa yang dikeluhkan istri, apa yang dijadikan masalah oleh istri. Harus ada diskusi di antara suami dan istri. Kalau tidak bisa diskusi, ayo kita gunakan mediator, kita gunakan hakam yang menjembatani supaya bisa akur di antara suami dan istri gitu. Ya harus ada dialog dulu, harus ada diskusi dulu, harus ada mediasi dulu. Makanya kalau orang mau cerai di pengadilan agama itu tidak langsung ke pengadilan, tidak langsung ke perkara, tapi mediasi dulu. Masuk ke ruang mediasi, ngobrol, curhat. Ayo ngobrol sekarang. Ini waktunya kita ngobrol. Apa kendalanya? Sehingga harus mengajukan gugatan cerai, gugatan talak. Ngobrol. Nah, itu solusinya. Gitu ya. Hikmah. Dan Kabul kalau misalkan pakai bahasa dia dari daerahnya sendiri itu di bahasa apa? Bahasa daerahnya sendiri. Ijab kabul yang menggunakan bahasa daerahnya itu di ulama itu diperdebatkan atau diperbolehkan. Nah, kalau yang itu nanti. Kalau nanti ya. Nanti yang ada bagiannya yang jawab itu, bukan saya yang jawab. Nanti itu, karena itu kan jadi tugas. Saya tidak mau jawab itu. Tidak mau saya jawab. Kan nanti ada tugas itu loh. Itu tugas nanti. Ada tugas itu, ya. Tidak mau jawab saya kalau yang itu. Nanti itu, ya. Terus apa lagi sudah? Udah Pak, makasih Pak. Oke, ya, udah makasih ya. Pak, Haida mau bertanya. Siapa? Haida Pak. Mana Haida? Mana Haida? Oke, Nur Haida, Ibu Nur Haida ini. Calon ibu ini. Ya, silakan Haida. Iya Pak, saya mau bertanya mengenai wali nasab. Nah, kalau di tulisan itu yang saya baca itu kan dia berbelit-belit. Nah, contoh wali nasabnya yang simpelnya itu pertama ayah, terus ke kakak ya Pak, atau ke paman gitu. Kan saya gitu kemarin tuh nikah gitu ya Pak. Ayah saya kan kebetulan sudah meninggal sudah lama, tapi saya punya kakak gitu. Nah, karena saya menghormati paman saya, adik dari papa saya, jadi saya minta ke paman saya itu untuk menjadi wali nikah saya.
lebih baik sebenarnya itu yang lebih baik itu saya mendahulukan kakak saya, kakak kandung saya atau paman saya. Gitu. Udah. Udah. Sudah. Ya sudah berdasarkan aturan, berdasarkan fikih pun ya tetap harus kakak dulu, nggak boleh paman tuh loncati kakak, nggak boleh, harus urutannya dong. Kakak ya satu kakak, SLG ya satu ayah pertama ya wali akrab itu ya ayah satu. Kalau bapak ayah sudah meninggal, baru kedua kakek, mbah satu kata orang. Terus yang ketiga kakak saudara kandung, kakak atau adik. Nah, baru setelah itu paman, ya. Itu pun ya sebelum paman itu ada lagi saudara laki-laki sebapak itu dulu. Siapa? Itu saudara sebapak maksudnya apa? Lain ibu satu bapak. Oh, saudara tiri, saudara beda ibu gitu ya? Iya, beda 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 ibu tapi bapaknya sama. Mungkin saudara lain lagi Bu. Gitu ya. Itu dulu baru paman gitu. Nggak boleh paman didahulukan daripada saudara kandung, nggak boleh. Kalau sudah Itu kejadian Pak gimana? Ya harus diulang itu, dibatalkan. Harus diulang. Diperbaiki itu nih akadnya. Nggak mungkin lah, pasti kepala kawannya akan marah itu. Kenapa? Melanggar SOP pencatatan nikah itu. Kenapa? Belum diperiksa itu siapa walinya. Dicek harusnya. Tapi pada saat saya menikah itu dari KUA itu nggak ada bicara apa-apa gitu Pak. Padahal beliau tuh tahu saya udah nggak punya ayah gitu kan. Saya punya kakak laki-laki 2 dan adik saya 1 gitu laki-laki. Tapi mungkin di kampung saya tuh jadi kayak gini Pak, kayak menghargai harus wajib gitu menghargai yang lebih tua gitu. Nah itu di situ ada adik dari ayah saya gitu kan. Terus kakak saya juga sudah menyerahkan gitu. Ya udah gitu Pak. Gimana? Ya mungkin ini kemungkinan ya itu ketidaksanggupan kakak. Misalnya saya tidak sanggup maka bisa dialihkan. Kalau misalnya ada wali nasab yang mengakui tidak sanggup maka harus lapor dulu ke KUA. Saya tidak sanggup kenapa? Saya merasa tidak pantas. Mungkin diwakilkan ke paman bisa, tapi bukan wali yang urutan berikutnya. Tetap anak, tetap saudara. Tapi karena tidak sanggup, sudah saya serahkan ke wali wakil. Jadi statusnya bukan wali berikutnya, tapi wakil dari wali, wakil wali itu berarti paman kalau menikahkan itu ya. Tapi harus ada akad, harus ada apa? Serah terima dari saudara ke paman. Itu bisa, boleh. Ya, gitu ya. Sulaidah ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain silakan kalau masih ada. Pak izin bertanya Pak. Siapa namanya? Gandhi. Oke, silakan Gandhi Firmansyah. Yo. Mengenai sigot ya Pak, jawab kabul. Bagaimana ya Pak kalau misalkan sebelumnya dia sudah menikah siri gitu kan. Menikah siri itu kan nggak diakui secara hukum negara ya Pak. Nah, terus setelah itu dia menikah lagi gitu secara apa namanya untuk itu gitu Pak, untuk supaya bisa diakui secara hukum negara. Nah itu ijab kabulnya itu yang sah yang pertama apa yang kedua Pak? Oke, sudah. Pertanyaan saya begini. Ketika ada orang nikah baru, nikah lagi, mengulang akadnya yang pertama. Misalnya yang pertama sudah nikah siri akadnya. Sudah. Terus yang kedua karena mereka sudah matang, sudah mantap, sudah yakin, ya udah kita nikah resmi aja. Nah pertanyaannya gini, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya ada orang sudah nikah siri ingin punya surat nikah, apa yang harus dilakukan?
Kalau misalnya yang dilakukan adalah melaporkan ke pengadilan agama, maka nanti diproses sebagai permohonan isbat nikah. Itu ya. Dan di isbat nikah nanti tidak perlu ada akad ulang, tidak ada di isbat nikah. Di sidang isbat nikah tidak ada akad ulang, tetapi hanya sekedar berkas administrasi saja. Diputuskan, hakim memutuskan bahwa ini sudah dinyatakan sah secara hukum dan negara, bahwa pasangan ini sudah sah, sudah diakui pernikahannya oleh negara karena sudah melalui proses permohonan isbat nikah. Tapi kalau misalnya mereka mau nikah lagi, mau mendapat surat nikah, tapi dengan mengajukan ke KUA, itu bagaimana, Pak? Nah, kalau misalnya dinikah ulang dengan akad baru, itu jadi masalah pertanyaannya. Jadi masalah, kenapa? Karena kan dia kan sudah nikah, cuma sekedar minta pengakuan negara. Maka lewat pengadilan agama, bukan KUA. Cuma nanti di PA itu cuma isbat nikah. Tapi kalau ke KUA, berarti nikah sebelumnya tidak diakui. Nikah siri sebelumnya akadnya tidak diakui. Itu jadi masalah. Kalau misalnya akadnya itu dengan mahar baru yang berbeda, berarti tidak diakui sebelumnya. Dia tidak mengakui pernikahan sebelumnya. Maka seperti itu, seakan-akan tidak pernah nikah dia. Itu salah secara prosedural. Karena apa? Berarti kalau misalnya dia nikah baru, berarti nikah sebelumnya salah. Akad sebelumnya berarti salah. Nah, kalau seperti ini gimana? Mengandung cacat administrasi, mengandung cacat hukum bahkan. Karena apa? Kalau dia nikah baru di KUA untuk yang kedua kalinya, berarti yang sebelumnya apa? Salah. Walaupun secara fikih sebenarnya tidak salah. Ingat ya, kalau misalnya di nikah siri, dia nikah siri sebelumnya, terus harusnya ya, dia nikah siri, kemudian dia ceraiin istrinya, dia talak istrinya, 1 kali talak 1, kemudian masa iddahnya dia jalani perempuannya. Terus selama masa iddah itu kan ada kesempatan suami untuk rujuk. Tapi tidak diambil oleh si suami dan dibiarkan. Akhirnya apa? Yang terjadi setelah masa iddahnya habis, maka dia jatuh talak bain sugro. Artinya apa? Kalau si suami mau nikah lagi, maka harus tajdidun nikah, harus pakai akad baru, pakai mahar baru. Kenapa? Nikah sebelumnya sudah batal, sudah jatuh talak. Nah, yang seperti ini yang terjadi kalau misalnya dia nikah baru di KUA. Jadi menurut saya maladministrasi terjadi dalam pernikahan baru ini. Jadi harus diproses itu. Harus dicermati lagi. Benar nggak itu? Mulai dari pernikahan sirinya sampai ke prosedur di KUA ketika dia mengajukan pendaftaran nikah baru. Gitu. Jadi menurut saya seharusnya kalau ada perempuan nikah siri, laki-laki suami istri nikah siri, maka dia harus ke pengadilan agama, bukan ke KUA. Sebab ini hanya sekedar peresmian secara hukum aturan pernikahan. Nanti pengadilan agama yang akan memutuskan bahwa ini sudah isbat nikah, sudah sah, diakui oleh negara, mereka pernah menikah. Maka dibuatkan surat nikah. Bukan pengadilan agama yang buat, tapi membuatkan pernyataan bahwa mereka sudah dinyatakan sebagai suami istri, dan nanti surat dari pengadilan agama dikirim ke KUA untuk dibuatkan surat nikah. Gitu prosedurnya ya. Jadi kalau dia nikah baru, ya salah kalau dia sebenarnya masih terikat perkawinan di akad pertama. Gitu ya, Gandhi ya. Sudah jelas atau belum? Ya Pak, belum. Nah, gimana? Apanya yang belum coba? Oh, udah Pak, alhamdulillah. Udah Pak. Wah, masih kamu. Ya sudah, oke. Berarti kalau misalkan mau diakui secara hukum negara itu harus ke pengadilan agama ya Pak? Ya, harus ke pengadilan agama, bukan ke KUA. Gitu ya, supaya dapat pengakuan. Kan cuma pengakuan doang yang belum, tinggal nikahnya sudah selesai, akadnya sudah selesai. Gitu ya.
Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Berikutnya masih ada satu lagi dah. Siapa yang mau bertanya? Ada lagi nggak? Oh ini Ratu Siva, silakan. Ratu Siva aja, Ratu Siva. Aduh. Ya satu lagi, Ratu Siva, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Siva mau bertanya. Jadi ada Ya. suatu kejadian, seseorang suami istri, dia bercerai talak 3, tapi karena masih saling mencintai, tapi mereka itu nggak pisah, terus mereka malah tetap menjalani hubungan rumah tangga karena mereka berpendapat belum dapat belum mengajukan perceraiannya ke pengadilan. Apakah itu masih bisa dijalani atau tidak, Pak? Oke. Tapi mereka masih cinta sebenarnya, menyesal pernah bercerai gitu. Ya, Ya. tapi talaknya talak 3, Pak. Nah, satu ya, yang pertama, aturan talak 3 itu menyatakan bahwa perempuan yang ditalak 3 maka dia harus ditinggalkan selamanya, harus ditinggalkan selamanya, kecuali si perempuan ini menikah lagi dengan laki-laki lain dan berlangsung normal, wajar, tidak ada rekayasa, dan diceraikan oleh suami keduanya. Baru setelah itu bebas, cerai, menjalani masa idah. Nah, saat selesai masa idahnya yang kedua itu dia bisa dinikahi lagi oleh suaminya yang pernah mentalak 3 ini gitu. Itu aturannya ya. Istilahnya apa? Nikah tahlil. Itu dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena ada rekayasa. Si laki-laki pertama ini bilang, saya masih sayang sama kamu, Neng. Saya menyesal sudah mentalak 3 kamu. Maka saya ingin balik lagi sama kamu. Caranya gimana? Ya, saya suruh orang untuk jadi muhalil, untuk jadi penyentara, menjadi perantara yang bisa memudahkan saya untuk kawin lagi sama kamu. Itu tidak boleh nikah tahlil dalam Islam. Nikah muhalil itu dilarang oleh Rasulullah. Tidak boleh ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya sekarang dalam konteks hukum positif di Indonesia, bagaimana Pak kalau misalnya pernikahan itu ingin diakhiri? Maka syaratnya harus mengajukan dulu ke pengadilan agama gugat talak ya. Suami mengajukan gugat talak ke pengadilan agama. Diproses. Itu butuh waktu, bisa sampai berminggu-minggu, bisa sampai berhari-hari. Makanya tadi gimana? Antara suami istri kan masih satu rumah. Bagaimana itu Pak? Nah, menurut saya kalau terjadi perceraian, kalau terjadi gugat cerai itu tidak boleh kumpul. Kenapa? Sudah tidak ada rasa cinta lagi. Kenapa? Mereka berani-beraninya mengajukan gugat cerai gugat talak ke pengadilan agama. Kenapa? Karena mereka sudah tidak harmonis lagi. Maka tidak boleh kumpul. Harusnya begitu ya. Tapi masih ada kemungkinan kumpul. Cuma tidak boleh jima. Karena apa? Mereka mengajukan proses perceraian di pengadilan agama, tidak boleh jima. Kumpul silahkan, karena alasan darurat, walaupun sebenarnya sebaiknya jangan kumpul. Begitu juga dengan talak 3. Talak 3 itu sudah puncak loh. Dan biasanya yang talak 3 itu orang yang sudah benar-benar tidak bisa disatukan lagi antara suami dan istri. Maka sangat mustahil pasangan suami istri itu masih kumpul satu rumah kalau sudah masuk ke fase talak 3. Maka sebaiknya apa? Memang secara moral ya harus pisah, jangan kumpul satu rumah. Secara moral nggak boleh itu. Memang belum ada aturan yang mengatakan tentang larangan bersatu rumah antara pasangan yang sedang mengajukan gugat cerai, gugat talak di pengadilan agama. Memang belum ada aturannya. Tapi ya secara etis ya sebaiknya jangan kumpul. Ya kan tidak mungkin lah orang bertengkar kan kumpul. Orang bertengkar biasanya pisah. Ratu aja kalau sebel sama adik kan pasti pingin nggak ngelihat adiknya kan gitu ya. Normalnya begitu kan. Harusnya begitu juga kalau orang bercerai. Jangan kumpul dan tidak boleh ada jima. Ingat, jima itu dilarang keras. Kumpul aja dilarang apalagi jima. Gitu.
Ya, ya seharusnya begitu. Walaupun belum ada aturan yang mencegah orang yang mengajukan gugat cerai itu tidak satu rumah. Tapi ya itu tadi secara etis harus dipisahkan. Jadi gitu ya Ratu ya. Jelas atau masih belum jelas? Kalau Siva boleh nanya lagi nggak Pak? Boleh, silakan. Jadi kan apa namanya dalam hukum Islam kan seharusnya talak 3 itu dia udah pisah ya Pak ya. Tapi karena Ya. beliau-beliau itu berpatokannya sama pengadilan agama, nah jadi karena mereka nggak mengajukan ke pengadilan agama, mereka tetap menjalani hubungan rumah tangga itu Pak. Jadi gimana itu hukumnya Pak? Sedangkan mereka sudah Tidak bisa, tidak bisa. Apalagi secara fikih, secara hukum Islam sudah putus mereka karena sudah 3 talak. Talak 1 sudah, talak 2 sudah, talak 3 sudah. Nah, kalau sudah talak ketiga itu sudah haram. Nggak boleh perempuan itu lagi jadi istrinya. Dia harus pisah dengan suaminya. Karena apa? Karena talak 3. Orang kalau biasa talak itu kan tahu apa konsekuensinya. Konsekuensinya adalah dia kehilangan istrinya. Ya berarti sudah resiko. Dia sudah 3 kali ucap talak, berarti sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Makanya Islam mengatakan at-thalaqu marrotani fa imsaku bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Maka pisahlah dengan baik-baik. Talak itu hanya 2 kali. Jelaskan, sorehkan. Fa imsaku bima'rufin, maka pisahlah dengan cara yang baik. Aw tasrihum bi ihsan, atau kembalilah dengan baik. Gitu. Ya pisah juga harus baik, jangan asal gerudak-geruduk ya. Pisah langsung aja keluar. Keluar aja, jangan pakai pengumuman ke orang. Saya mau keluar nih, saya mau keluar ke orang. Saya mau keluar nih, sambil ngomong-ngomong. Langsung aja pergi gitu. Gitu ya. Dan tidak boleh kumpul. Itu konsekuensinya. Tidak boleh kumpul dengan mantan suaminya. Ini secara fikih, secara hukum ya, secara syariat ya. Tidak boleh, langsung keluar dari rumah kalau sudah talak 3. Kalau talak 1, 2 masih mungkin, karena masih bisa kembali. Ya, kalau kumpul masih bisa itu. Satu rumah masih bisa. Itu ya, Ratu? Iya Pak, terima kasih Jelas? Pak. Oke. Iya Pak, Sama. sudah. Baik, cukup ya. Itu penjelasan saya. Pertanyaan tadi sudah saya jawab. Pak Ortib mau nanya Pak, boleh nggak? Pak, Sudah habis, sudah waktunya nih. Saya soalnya masih ada keperluan nih. Sudah nanti lain kali aja ya. Yang bertanya khotib saya nanti aja ya. Mohon maaf, Iya, Pak. waktunya mepet. Saya masih harus menjelaskan tugas nih. Oke, baik. Untuk berikutnya saya akan jelaskan tentang tugas. Ya, nih tugas 3 untuk mata kuliah fikih munakat 1. Tugas 3. Oke, perhatikan nih. Saya tampilkan modul tadi. Nah, ini dia ya. Bentar. Sedang proses. Nah, ini dia ya. Jadi tugasnya adalah menjawab pertanyaan atau menjawab 3 pertanyaan yang tersedia dari saya. Pertanyaannya adalah nih, yang pertama, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan bahasa selain bahasa Arab? Nah, tadi itu yang pakai bahasa daerah itu. Ini akan dijawab di sini nanti nih. Ya, itu 1. Pertanyaan kedua, ini dia. Nah, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar? Ini yang kedua. Bagaimana hukumnya? Dan yang ketiga adalah nih, bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat? Bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat? Nah, 3 soal ya, 3 pertanyaannya. Tetapi pertanyaannya tidak harus dijawab semuanya, melainkan jawabannya satu-satu saja. Satu saja, pilih nanti. Nah, dan pilihannya itu berdasarkan kelompok. Nah, kenapa kelompok? Karena nanti
tugas ini bersifat kelompok, bukan individual. Ya, tugas kelompok. Ingat. Tugas kelompok. Nah, kelas HKI apa? D ya. Ini akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Dan nanti masing-masing kelompok berdiskusi untuk menjawab 3 pertanyaan. Oke, saya bagi dulu ya kelompoknya. Saya kembali ke absen nih. Saya sudah punya absen HKID ini. Oke. Ini dia. Ya. Nah, ini betul ya. HKID ya. Absen HKID. Oke. Nah, ini dia ya. HKID itu ada sekitar 39 orang. Nah, berarti ini saya bagi menjadi 13 orang ya. Untuk yang pertama, kelompok 1, anggotanya adalah nomor urut 1 dari Nur Fadila Octavia Fauzia sampai Muhammad Farizal Firdaus. Ini dia kelompok 1. Nur Fadila, Syahrul Maulana, Anas Nasrullah, Sa'iyah, Nur Muhammad Rifki, Nur Haida, Dewi Sintia, Gandhi Firmansyah, Ahmad Khatib, Muhammad Darul Bahrain, Wilda Al-Fazzahra, Muhammad Nahdian Syah, Muhammad Farizal Firdaus. Itu kelompok 1 ya. Sedangkan kelompok 2, ini nomor urut 14, ini yang ini ya, sampai 26. Jadi nama-namanya itu saya bacakan. Yono Mariono, Hadia Al-Fatihah, Yusril Rafsanjani, Elin Sri Alpina, Siti Nur Hikmah, Annisa Kurniati, Abdul Majid, Suryani, Nurul Faudilah, Iqbal Muhtaram, Sekar Ajeng, Gina Fikriyah, dan Fatur Rahman. Itu kelompok 2. Nah, sedangkan sisanya ini kelompok 3. Dari Nisa Mutasyabihah, Muhammad Rafiq Ihsan, Naila Fariha, Ayu Septiani, Halimatus Sadiyah, Maisarah, Ailia Rahman, Ratu Syifa, Ade Miftahul, Merlin Marcelina, Rosmita Dewi, Rosalia Kasiati, dan Ahmad Dandi Maulana. Itu kelompok 3. Nah, jelas ya? Nanti akan saya share di Google Classroom. Nah, untuk tugasnya saya bagi berdasarkan kelompok tadi. Nah, untuk kelompok tugas pertanyaan nomor 1 yang ini. Nah, ini ya, yang nomor 1. Bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan bahasa selain bahasa Arab? Itu dikerjakan oleh kelompok 1. Dan yang kedua, ini soal nomor 2 itu dijawab oleh kelompok 2. Dan yang soal nomor 3 dijawab oleh kelompok 3. Ya, itu. Nah, dan saya sudah memberikan bahan referensinya. Jadi kalian tidak usah pusing-pusing nyari di Google. Cukup buka kitab Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7. Yang sudah saya tampilkan di ini nih ya. Di modul saya sudah ada. Silakan kalian pelajari dan baca. Terus terjemahkan. Terjemahkan itu, cari di situ. Ya. Juga di soal nomor 2 juga ada sudah nih, saya sediakan. Ini sudah ada. Tinggal kalian pelajari. Dan juga kelompok 3 sudah ada nih. Ya, silakan kalian pelajari. Itu segera kalian kerjakan. Nanti caranya ya itu tadi, diskusi. Kumpul dulu ber-13 tuh. Kumpul, bahas bersama-sama. Kemudian nanti diterjemahkan dulu. Terjemahkan.
Apa terjemahannya ini artinya ini? Nah, baru setelah itu dibuatkan jawabannya. Dan nanti jawabannya itu diketik di MS Word atau di Word, dan setelah selesai dibagi ke teman-teman sekelompoknya. Dan nanti langsung di-share. Jawabannya langsung dikumpulkan di assignment masing-masing. Jadi tidak hanya perwakilan yang mengirimkan tugas, tapi semuanya mengirimkan. Dan jangan lupa ketika menulis tugas, diketik, jangan lupa tuliskan nama lengkap anggotanya. Kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa? Kelompok 3 siapa? Itu ya, jelas ya. Nanti lebih lengkapnya akan saya buatkan di Google Classroom, misalnya untuk nama kelompok. Daftar kelompok tugas 3. Nanti akan saya tampilkan di Google Classroom. Oke. Jelas ya yang untuk ini ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mengenai tugas, bukan mengenai yang lain. Nah, ada yang mau tanya? Silakan. Mungkin ada yang belum paham. Bukan yang lain yang bertanya, masalah tugas. Oke. Ada? Untuk deadline-nya, Pak. Ya, seperti biasa 1 minggu deadline-nya. 1 minggu dari sekarang. Ya, hari Siap. Kamis minggu depan tanggal 7 Oktober. Sekarang kan tanggal 30. Oktober bulan 10 bulan 10 ya. Tanggal 7 2021. Oke. Yang lain ada yang menanyakan? Nanti akan saya tampilkan di Google Classroom. Ada? Dan sambil saya saya kirimkan link absensi untuk hari ini. Oke, sebentar sambil saya buatkan. Silakan ada yang mau tanyakan? Pak, mengenai tugas. Ya, gimana? Jelas. Mengenai tugas sudah jelas. Oh, sudah jelas. Oke, ya sudah. Ya sudah, kalau sudah jelas, dan silakan Anda bisa isi absensi hari ini yang sudah saya tampilkan di Google Classroom. Silakan diisi. Waktu terbatas sampai jam 17.30 saja. Oke, sudah saya tampilkan ya absensinya. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini, dan saya harapkan tugas segera dikerjakan secara kelompok, bukan secara individual, dengan batasan maksimal hari Kamis minggu depan tanggal 7 Oktober. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini, dan mari kita tutup akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.